Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kali ini saya akan sampaikan pengalaman yang unik dan mudah-mudahan membawa manfaat karena ada solusi di balik masalah ini, yaitu tentang WC kamar yang mampet. Ya, karena kita beribadah itu tentu memerlukan kenyamanan ya. Tetapi ketika WC atau tempat buang air besar BAB itu macet, maka kita menjadi sangat repot. Mengapa? Ya, kita menjadi jijik dan kesulitan untuk buang air besar. Maka ini terjadi pada salah satu kamar di regu kami, yang kemudian ini kadang-kadang menjadi bahan guyonan ataupun bahan ejekan. Ada satu orang menuduh bahwa yang sudah berak itu yang ini mengatakan enggak, saya enggak berak, tetapi yang lain mengatakan oh enggak, memang kita datang itu sudah ada sisa-sisa kotoran yang ada di dalam. Ketika di tombol pembuangan dilepas, itu kotoran itu tidak mau turun ataupun tidak mau menghilang, bahkan airnya tambah besar sehingga kita menjadi jijik ya. Jadi pengalaman itu tentunya kita meski harus introspeksi, adakah para anggota yang ada di dalam kamar itu mungkin pernah berbuat salah. Bahasa Jawana itu membuntoni dalane wong liya, atau menjadikan jalan kehidupan orang lain itu menjadi sulit ya. Siapa tahu Allah mengingatkan dengan kejadian seperti itu, atau dianggap hal biasa, ya boleh saja itu kejadian biasa karena hotel itu digunakan oleh banyak orang, mungkin belum dikontrol oleh quality controlnya, quality manajemennya, tetapi langsung digunakan sehingga itu menyebabkan ya terjadi kejadian seperti itu. Kamarnya belum ready, tamunya sudah datang, akan digunakan, masih ada kotoran ya. Dan ada pula yang kadang-kadang bersih, tetapi ketika digunakan itu tidak bisa buang atau dilepas ya. Memang kemudian kejadian di waktu itu salah satu dari yang menghuni kamar itu kemudian lapor kepada bagian maintenance hotel, dan kemudian dibuka dan ternyata memang tali kail pengatupnya itu tidak bisa terbuka sepenuhnya, dan pengapungnya itu error, sehingga tandon air yang ada di situ itu tidak mau mengisi ya. Jadi air yang mengisi di tandon air itu hanya setengahnya, sehingga kalau ditekan itu pun nanti air hanya mengguyur sejenak dan tidak bisa tuntas begitu ya. Kemudian oleh manajemen hotel diberikan solusi apakah mau pindah kamar atau akan menunggu perbaikan dari WC yang macet itu ya. Bisa juga diisi secara manual dengan cara disemprotkan dengan sprayer yang ada di situ. Dan dari para anggota yang ada di kamar saat itu diceritakan bahwa mereka memilih menunggu untuk diperbaiki, karena ketika tutup dari pertampungan air yang ada di situ, ketika dibuka kemudian misalkan mau biar itu terisi, pelampungnya itu ditekan-tekan begitu, itu air sudah mau mengisi. Artinya
bisa diakali, sehingga teman-teman yang ada di kamar itu tidak mau berpindah kamar ya. Jadi dia tetap stay di situ dan mengalami kesulitan sedikit karena ketika akan mengguyur harus menekan secara manual berhubung kepala dari penampung air itu sudah dilepaskan, tapi mereka semua ikhlas dan berjalan dengan sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadul mati lanur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi tanah suci untuk beriyaroh ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan ya, tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri, tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di tanah suci kembali ya. Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita, kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
as-sholatu imaduddin faman aqomaha faqad aqomaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.